Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada tema yang pada hari ini, hati-hati apa yang Anda minta. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mau datang dan duduk diam untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami ya Bapa. Kami mau mengerti apa yang Engkau katakan melalui firman pada hari ini. Biarlah firman ini dapat menjadi rema dan kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk merenungkan firman pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Roma 1 ayat 18-32, lalu pembacaan Alkitab dalam 1 tahun terdapat di dalam Yeremia pasal 9-11, dilanjut kepada Injil Matius pasal 22 ayat 1-22. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Ayat emasnya pada hari ini yang terambil dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 7-9. Saya akan membacakannya dalam ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Setiap hari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan dengan berbagai permohonan, meminta berkat, meminta jalan keluar, meminta keberhasilan, meminta perubahan dalam hidup. Doa menjadi bagian penting dalam kehidupan orang percaya, bahkan dalam keluarga. Doa seharusnya menjadi nafas kehidupan yang menyatukan hati, menyelaraskan kehidupan, menyelaraskan kehendak, dan membawa setiap anggota keluarga semakin dekat kepada Tuhan. Namun ada satu pertanyaan penting yang jarang kita renungkan. Apakah semua yang kita minta kepada Tuhan itu benar-benar baik bagi kita? Seringkali kita berpikir, jika Tuhan mengabulkan doa kita itu berarti baik. Jika Tuhan menahan, kita merasa kecewa. Padahal kebenarannya jauh lebih dalam bahwa kasih Allah tidak hanya terlihat dari apa yang Dia berikan, tetapi juga dari apa yang Dia tidak berikan. Dalam 1 Samuel pasal 8, kita melihat sebuah kisah yang sangat relevan dengan kehidupan kita pada hari ini. Bangsa Israel datang kepada Tuhan melalui Nabi Samuel dan mereka meminta sesuatu yang menurut mereka baik. Mereka ingin seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Permintaan ini tidak terdengar salah, bahkan tampak wajar. Namun Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam, yaitu permintaan itu lahir dari hati yang tidak lagi puas dengan Tuhan sebagai raja mereka. Dan disinilah kita belajar satu kebenaran penting, bahwa tidak semua yang kita minta itu berasal dari kehendak Tuhan. Agustinus dari Hippo berkata, Allah kadang menolak permintaan kita karena Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang baik. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, hati-hatilah apa yang Anda minta. Kitab 1 Samuel pasal 8 terjadi pada masa transisi Israel, dari sistem hakim menuju sistem kerajaan. Bangsa Israel mulai merasa mereka ingin seperti bangsa lain. Mereka ingin raja yang terlihat. Mereka ingin keamanan yang terlihat secara manusia. Mereka datang kepada Nabi Samuel dan berkata, "Angkatlah bagi kami seorang raja." Namun Tuhan berkata kepada Samuel, "Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak sebagai raja." Artinya masalahnya bukan pada permintaan raja, tetapi pada hati yang meninggalkan ketergantungan kepada Tuhan. Dalam konteks ini, hati-hati bukan sekedar waspada secara biasa, tetapi memiliki makna rohani yang dalam. Memeriksa motivasi hati sebelum meminta sesuatu kepada Tuhan. Menguji apakah keinginan kita selaras dengan kehendak Allah,
menyadari bahwa tidak semua keinginan membawa kepada kehidupan. Sebagai nabi, Samuel melihat permintaan bangsa itu bukan hanya keinginan, tetapi bentuk penolakan halus terhadap Tuhan. Terkait dengan tema mingguan, keluarga yang berdoa dan sehati, kita sadari bahwa keluarga yang berdoa bukan hanya keluarga yang banyak meminta, tetapi keluarga yang belajar menyelaraskan hati dengan Tuhan, belajar berkata, "Jadilah kehendak-Mu," belajar percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Kesatuan hati dalam keluarga terjadi bukan karena semua keinginan sama, tetapi karena semua hati tunduk kepada Tuhan yang sama. Hal-hal yang dapat kita pelajari dari kitab 1 Samuel 8 ayat 7-9 sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa meminta sesuatu yang sebenarnya menjauhkan kita dari Tuhan. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, "Kamu meminta tapi kamu tidak menerima." Lalu yang kedua, keinginan manusia sering dipengaruhi oleh dunia. Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Contohnya, ingin seperti orang lain, bisa jadi tanpa sadar kita meninggalkan jalan Tuhan. Lalu yang ketiga, Tuhan kadang mengizinkan, tetapi itu bukan kehendaknya yang sempurna. Dalam Mazmur 106 ayat 15 mengatakan, "Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, tetapi disuruhnya penyakit menghancurkan mereka." Lalu yang keempat, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dalam Matius 6 ayat 8 mengatakan, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan." Refleksi kita pada hari ini kita diingatkan, tidak semua yang kita inginkan itu baik. Tidak semua yang kita minta itu membawa kita dekat dengan Tuhan. Dan mungkin hari ini Tuhan sedang berkata kepada kita, "Anakku, aku tahu apa yang terbaik bagimu." Dalam keluarga, dalam doa, dalam kehidupan pribadi, mari kita belajar berkata, "Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi." Karena pada akhirnya Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yang terbesar, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak akan menahan yang terbaik bagi kita. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang baru. Tuhan, ajar aku untuk meminta dengan hati yang benar dan percaya kepadamu, bahkan ketika Engkau berkata tidak. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini ya Bapa. Kami mau mengatakan bahwa kehendak-Mu lah yang jadi bagi setiap kami ya Bapa, bukan kehendak kami ya Bapa. Kami mau hidup sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk meminta dengan hati yang benar-benar tulus dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempersiapkan hati kami. Bahkan ketika Engkau mengatakan tidak atas segala doa-doa kami yang mungkin kami harapkan, Engkau dapat mengabulkannya. Tapi kami tahu ya Bapa, yang terbaik hanya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.